Dok, ada nggak sih tanda yang bisa kita rasakan kalau kita tuh udah kena asam urat? Asam urat ya? Oke, kita bahas. Halo Nevro Friends, saya kali ini membahas asam urat lagi karena ada pertanyaan cukup menarik dari netizen. Apakah ada gejala awal atau gejala apa deh yang ada dirasakan oleh badan kita yang menunjukkan bahwa kita kena asam urat? Nah, ini cukup menarik. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang concern dengan asam urat, mau usianya muda, mau usianya tua ya. Karena di mindset masyarakat, nyeri sendi, pegelinu, rematik itu kaitannya semua dengan asam urat. Padahal tidak demikian ya. Asam urat itu selalu kita miliki karena saya pernah jelaskan asam urat itu adalah salah satu hasil metabolisme dari purin. Apa itu purin? Purin adalah salah satu komponen utama dari DNA. Di mana DNA itu ada di setiap sel makhluk hidup termasuk kita manusia. Karena sel tubuh kita itu juga ada umurnya dan tiap berapa hari, berapa bulan dia akan berganti. Nah, sel-sel yang mati ini tentunya DNA di dalamnya juga akan dimetabolisme dan menghasilkan asam urat. Makanya dari makanan yang kita makan, terutama dari makanan-makanan dari makhluk hidup, pasti ada asam uratnya juga. Jadi sebetulnya asam urat di dalam tubuh kita itu selalu ada, baik itu dari metabolisme sel tubuh kita maupun dari makanan yang kita makan. Dan asam urat itu kalau tidak ada masalah, dia akan biasa setelah kita makan lalu muncul metabolisme asam urat itu ya langsung dibuang lewat kencing kita, begitu seterusnya. Selama tidak ada masalah di siklus itu, sebetulnya asam urat juga tidak akan menimbulkan masalah. Hanya saja memang pada kondisi tertentu asam urat itu bisa lebih tinggi dari normal. Karena ada beberapa hal saya sudah sering jelaskan. Yang pertama masalah genetik ya, ada gangguan di enzim metabolismenya. Lalu ada masalah juga di dietnya yang terlalu tinggi, makanan-makanan yang tinggi purin. Lalu ada juga masalah ginjal, di mana tadi kan kita tahu pembuangan asam urat ini kan lewat ginjal. Begitu ada penurunan fungsi ginjal, asam urat itu jadi meningkat. Lalu ada juga kelainan-kelainan darah yang menyebabkan kerusakan sel darah itu jadi lebih banyak dan lebih cepat. Jadi asam urat jadi numpuk banyak ya. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu, terkadang dengan tingginya asam urat atau naik turunnya kadar asam urat di dalam tubuh, itu si asam urat ini bisa menempel atau dia tuh bisa ada di beberapa tempat yang akhirnya menimbulkan suatu gejala. Yang paling sering tentunya adalah di persendian kita. Jadi asam urat ini sifatnya atau bentuknya tuh seperti kristal dan dia bisa ada kalau kelebihan nih ya asam urat dia bisa ngendon di sendi-sendi kita. Di mana di dalam sendi kita karena dia bentuknya kristal dia bisa menyebabkan radang. Dan kalau radang itu akan sangat nyeri. Dimana kalau nyeri sendi ya terutama kalau sampai merah, bengkak itu memang bisa karena asam urat. Tapi tidak semua nyeri sendi karena asam urat ya sekali lagi. Tapi bila memang ada asam urat yang terlalu tinggi bisa terjadi hal demikian. Dan nyerinya itu katanya sangat hebat ya, Friends bahkan sampai bengkak dan merah. Biasanya kalau seperti ini dan kalau itu terjadi terus-menerus dan dibiarkan, itu bisa merusak sendi dan menyebabkan adanya perubahan bentuk dari sendi-sendi. Masalah yang kedua yang bisa terjadi adalah asam urat yang cukup tinggi. Tadi itu kan asam urat dibuang lewat ginjal ya. Jadi kalau dia terlalu banyak, dia bisa mengendap menjadi kristal juga pada saat pembuangan di ginjal. Jadi akhirnya menyebabkan yang namanya batu. Nah, batu ginjal itu salah satunya komposisi terbanyak adalah asam urat juga. Jadi orang-orang yang mengalami atau memiliki asam urat yang sangat tinggi juga bisa terjadi batu ginjal itu tadi. Nah, batu ginjal dalam jangka panjang kalau dibiarkan dia bisa merusak ginjal, dia bisa menyebabkan gangguan aliran kencing yang menyebabkan infeksi saluran kencing dan menyebabkan komplikasi-komplikasi lain yang akhirnya juga bisa dirasakan oleh tubuh. Dan yang terakhir, asam urat itu juga bisa secara langsung merusak ginjal yang namanya nefropati asam urat. Jadi asam urat tadi tidak hanya bisa mengkristal menjadi batu di kencing, tapi dia juga bisa langsung menyerang jaringan ginjal dan mengendap di situ.
bisa terjadi radang juga di situ yang disebut nefropati asam urat, dan akhirnya dalam jangka panjang juga bisa menyebabkan gagal ginjal kronik. Dan nantinya gejala yang muncul adalah gejala-gejala gagal ginjal kronik. Jadi gitu ya Nephro Friends, kira-kira jawabannya semoga jelas. Jadi kalau teman-teman punya asam urat, ya nggak apa-apa. Memang secara wajar, pasti kalau kita diperiksa kadar asam urat kita pasti ada, nggak mungkin 0. Tapi kadarnya kalau bisa pertahankan di bawah 6. Dan periksanya harus saat puasa, setelah puasa sekitar 8-10 jam puasa kalori. Karena asam urat pasti ada dari makanan. Kalau kalian periksa pada saat habis makan, ya pasti dia naik. Tapi habis itu dia akan dibuang, dia akan turun lagi. Dan kadar normalnya adalah di bawah 6. Jadi selama kadar kalian asam urat masih di bawah 6, ya itu tidak masalah.